Halo viewers yang budiman, apa kabar kalian semua? Di channel yang penontonnya damai karena emang sepi dengan saya kreator tanpa tanda jasa. Kali ini saya akan membahas film Resident Evil The Final Chapter yang dirilis pada tahun 2016. Menceritakan kisah seorang klon yang menyelamatkan bumi dari infeksi virus mengerikan. Dibintangi perempuan kuat nan perkasa yakni Milla Jovovich dan bintang papan atas lainnya. Film ini dalam penyajiannya cukup cepat ya gambarnya, jadi mohon maaf kalau beberapa scenes ada yang kurang. Oke, langsung saja masuk, ntar kebanyakan bacot kalian pada lari. Jadi siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda. Kita masuk ke pembahasan film. Kisah diawali kilas balik tentang sejarah awal terciptanya bencana kiamat ini. Berawal dari seorang dokter bernama James mempunyai putri yang bernama Alice, mengidap penyakit yang sulit disembuhkan. Pastinya bukan rewel ya, itu wajar. James pun pada akhirnya menciptakan sebuah virus yang diberi nama T-Virus. Dan benar saja setelah disuntikan virus tersebut mampu menyembuhkan sang putri kesayangan. Tidak hanya itu, saking sayangnya sang dokter, ia juga merekam perilaku sang putri untuk mengamankan aset penemuannya. Singkat cerita, setelah obat tersebut digunakan banyak orang, tanpa diduga T-Virus memiliki efek samping bagi manusia yang tidak cocok dengan virusnya, yakni virus tersebut dapat bermutasi sehingga menyerang balik tubuh manusia dan membuat manusia seperti zombie. Karena malapetaka tersebut, James pun berniat ingin memusnahkan virus. Namun lembaga yang mengelola T-Virus bernama Umbrella dipimpin pria yang bernama Isaac, tidak pakai Newton. Ia tidak mau perusahaannya kolaps sehingga ia membunuh sang ilmuwan demi mempertahankan perusahaannya. Dan justru menyalahgunakan obat tersebut menjadi senjata biologis pemusnah manusia. Tidak hanya itu, ia mempergunakan dan memodifikasi rekaman sang dokter terhadap putrinya untuk mengakses semua penemuan yang dimiliki sang dokter. Hal tersebut disaksikan sendiri oleh sang putri. Disinilah awal dan akhir kisah ini akan tersirat. Berlatar perkotaan yang hancur akibat wabah zombie dan bencana nuklir, di mana tindakan gegabah memusnahkan para zombie dengan nuklir yang justru memperparah keadaan dan memutasi zombie menjadi sosok monster. Dan inilah Alice yang sudah dewasa. Karena kemampuan regenerasi yang disebabkan oleh T-Virus yang cocok pada dirinya, ia menjadi salah satu manusia yang mampu bertahan hidup. Kita pun diperlihatkan bagaimana Alice bertahan hidup ketika berhadapan dengan zombie dan monster. Di sela perjalanan survivalnya, ia mengunjungi sebuah gedung yang di situ terdapat barang elektronik. Tanpa diduga, barang tersebut menyala dengan sendirinya dan langsung menyapa Alice. Ya, ia merupakan sosok Alice kecil yang telah berubah menjadi artificial intelligence atau AI dan diperalat oleh perusahaan Umbrella. AI tersebut pun menginformasikan kepada Alice bagaimana cara untuk menghentikan kekacauan ini dan menawarkan balas dendam kepada sang jenderal Umbrella bernama Wesker. Untuk yang nggak tahu, Wesker ini tokoh yang bisa kalian pahami pada series Resident Evil, karena ini filmnya seriesnya banyak. Biar nggak lama saya lanjutkan langsung aja ya. Serontak Alice pun bertanya mengapa ia membantu dan mengkhianati Umbrella. Namun AI tersebut meminta Alice mengunjungi tempat bernama Hive di Umbrella untuk mengetahui semua alasannya, dan Alice diberikan waktu selama 48 jam untuk segera sampai ke lokasi. Singkat cerita, Alice pun menuju ke Umbrella yang berada di Raccoon City. Namun di sela perjalanan mobilnya mengalami kecelakaan. Tak lama dari kejauhan ia melihat sebuah sepeda motor berlambang Umbrella yang sedikit mencurigakan. Karena kendaraannya rusak, ia pun berniat menggunakannya. Namun tiba-tiba, ya ternyata itu merupakan jebakan dan Alice pun ditangkap. Saat Alice terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan seperti penjara. Namun tanpa diduga, gerombolan yang menangkap Alice adalah Isaac. Ia pun menanyakan rencana serta tujuan Alice saat ini. Namun Alice tutup mulut. Ia pun diikat ke bagian belakang mobil dan dipaksa berlari sebagai umpan zombie. Namun kemampuan dan pengalamannya sebagai pemburu monster, ia pun dengan mudah meloloskan diri dengan naik ke atas mobil dan menghajar pasukan serta Isaac.
Belajar dari pengalamannya, ketika ia ingin melarikan diri menggunakan motor, ia pun memotong tangan Isaac untuk mengaktifkan keamanan pada sepeda motor. Alice pun segera meloloskan diri dan bergegas ke Raccoon City. Singkat cerita, Alice pun sampai di Raccoon City. Di perjalanannya ia melihat cahaya yang menyilaukan matanya dan tiba-tiba, ya, Alice ngantem tiang dan ia pun pingsan. Ketika ia terbangun dari pingsannya untuk kedua kalinya, ia berada di sebuah puing dan ingin diberikan suntikan untuk menyelamatkannya. Namun salah paham terjadi, tak lama muncullah seorang wanita yang ternyata ia kenal dengan Alice. Alice pun dibawa untuk bertemu dengan penghuni di sana. Kita berkenalan dulu, namun sebagian namanya tidak disebutkan dalam film. Jadi di sini ada sang dokter, Christian, Claire, Michael, bocah brutal, wanita ASEAN, dan warga figuran. Christian sempat tidak suka mengenai keberadaan Alice, ditambah lagi ia menginformasikan bahwa Isaac sedang menuju kemari dengan membawa ribuan zombie. Karena debat berkepanjangan, Alice pun stres, asam lambung naik hingga membuatnya pingsan. Pasca terbangun dari pingsan untuk kesekian kalinya, Alice diberikan obat oleh sang dokter. Bertengkar tidak akan menyelesaikan solusi setelah Alice menyampaikan bahwa tujuannya adalah ingin menuju ke Hive untuk mendapatkan sebuah antivirus. Akhirnya mereka justru akan membantu Alice, namun diberi syarat untuk membantu mereka menghabisi pasukan Isaac terlebih dahulu. Menyusun rencana, menyiapkan jebakan, mengatur strategi hingga matahari pun terbenam. Isaac dan para mayat hidup akhirnya terlihat. Segera mereka pun bersiap untuk melawannya. Dimulai jebakan pertama dengan melemparkan tong minyak ke arah kendaraan tempur Isaac. Dibalas Isaac melepaskan tawanannya untuk membuat zombie menyerbu gedung. Melihat ada korban tidak terinfeksi, Alice pun memerintahkan membuka gerbang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, ya, ternyata itu hanya umpan untuk membuat gerbang terbuka. Karena zombie berhasil masuk, segera Alice pun menjalankan jebakan kedua dan ketiga. Karena jumlah zombie yang bukan main banyaknya, Alice pun segera menjalankan rencana B, yakni terjun langsung flying fox gitu deh, sampai di atas mobil dan membakar mobil tempur tersebut. Namun salah seorang tentara dengan kemampuan bela diri yang mumpuni menyerang Alice. Kita panggil saja pemuda kungfu. Sempat kewalahan, namun ini bukan film jotos-jotosan. Alice pun mengambil shotgunnya dan menembakkan ke arah pemuda kungfu tersebut. Namun penyiksaan Alice belum usai karena pemuda kungfu masih bisa berdiri. Ia melanjutkan mengikat pemuda tersebut ke mobil dan membiarkannya berlari untuk memancing zombie pergi. Pasca kejadian brutal tersebut, akhirnya mereka semua mempercayai Alice dan sepakat mereka semua ikut untuk membantu Alice. Melihat Alice membawa pasukan ke markas Umbrella, sang jenderal Umbrella pun meningkatkan pertahanan markas dengan melepaskan Cyberus atau anjing zombie. Alice yang sudah sering mencium bau ketek zombie, ia pun menyadari keberadaan Cyberus. Beberapa kelompok Alice sempat tewas karena keganasan Cyberus. Dengan segera mereka melarikan diri dengan terjun ke air. Cyberus yang ikut terjun pun tenggelam. Sisa Cyberus yang lain mencari jalan memutar. Singkat cerita, Alice dan kelompoknya sampai di markas Umbrella. Tak lama sisa Cyberus datang dan menyerang mereka. Christian pun harus mati digigit Cyberus. Namun saat mereka menggapai markas, serentak para Cyberus tersebut berhenti mengejar seperti ketakutan ketika melihat terowongan tersebut. Alice and the gang melanjutkan perjalanannya tanpa diduga. Pintu terowongan tiba-tiba tertutup saat semua orang berhasil masuk. Alice sempat diserang zombie Christian, namun ia berhasil selamat. Tak lama menyusuri terowongan, pada akhirnya mereka sampai di Hive dan disambut oleh AI. Dan di sini pun terungkap alasan AI membantu Alice karena diprogram untuk mengamankan Umbrella dan karena Isaac melenceng dari visi Umbrella. Sang AI pun pada akhirnya meminta bantuan Alice untuk mengatasinya. Tidak hanya itu, kisah di balik kekacauan pun juga diceritakan AI, yakni alasan Isaac menggunakan efek samping T-Virus untuk mengurangi populasi manusia di bumi. Alice pun diberi beberapa alat dan diminta segera mengambil antivirus. Alice dan kawan-kawan segera melanjutkan perjalanannya, namun lagi-lagi mereka mendapatkan rintangan, yakni melewati turbin raksasa yang tajam. Dan saat turbin tersebut dinyalakan oleh Whisker, serentak mereka tersedot.
Alice bersama yang tersisa melanjutkan perjalanan, namun rintangan terus menghadang, di mana saat mereka harus terpisah saat menyusuri ruangan sempit dan dokter harus terjun dan terputus tangannya ketika ia mencoba menyelamatkan diri. Sedangkan Alice bersama Michael pun terjatuh di ruangan yang sama, yakni di tempat zombie tukang jagal berada. Mereka pun melawan zombie tersebut, namun naas. Michael harus mati di tangan psikopatnya. Dan Alice pun segera menggunakan cara yang cerdas, yakni menjerat zombie tersebut menggunakan rantai. Singkat cerita, kita pun bertemu dengan dokter. Nah lo, kok dia baik-baik aja? Hanya Cyberus yang tahu. Saat Alice dan dokter menuju ke ruang utama, ia menemukan senjata dan ini akan menjadi bagian penting untuk ending film nanti. Sesampainya Alice di ruang utama, tanpa diduga ia bertemu dengan Dr. Isaac yang ternyata Dr. Isaac pada awal scenes merupakan kloningan dari Isaac itu sendiri. Dan ada hal yang lebih tak terduga, di mana kalian akan dibuat terkejut dengan kedatangan wanita tua yang ternyata itu adalah Alice yang asli dan yang sedari tadi beraksi adalah kloningnya. Karena Wesker bawel banyak gaya, seketika Alice memecat Wesker, secara otomatis sistem pun membunuh Wesker. Ditambah sang dokter tiba-tiba berkhianat dengan Alice, namun saat dokter ingin menembak Alice, senjatanya tidak berpeluru. Yang ternyata Alice sudah mencurigai ketika sang dokter bisa selamat baik-baik saja, yang padahal ia sempat terjatuh dengan tangan yang terhimpit. Isaac pun segera melarikan diri untuk menyelamatkan antivirusnya. Setelah mendapat restu dan doa dari sesepuh diri sendiri, Alice pun melanjutkan pengejaran dan Alice tua terlihat mengakses ingatannya. Singkat cerita, Alice pun berhasil mengalahkan Isaac dengan meledakkan pinggangnya hingga meslek. Ia pun segera menuju keluar gedung. Namun tiba-tiba, ya, lagi-lagi Isaac datang yang ternyata ia memiliki kemampuan regenerasi dari T-Virus. Namun tanpa diduga, ya, kloningannya datang dan duo Isaac ini pun bertengkar. Nah, itu loh kalau orang serakah mati sama dirinya sendiri. Alice pun menyudahi drama fiksi ini. Ia menghancurkan antivirusnya untuk menyebarkan melalui udara. Seketika para zombie di hadapannya pun mati, dibarengi markas Umbrella yang meledak bersama Alice tua. Singkat cerita, sang AI pun tiba-tiba kembali muncul dan ia memberikan sebuah alat, di mana alat tersebut adalah pemberian Alice tua, yakni ia memberikan ingatannya kepada sang cloning. Dilanjut menjelaskan penyebab Alice tidak mati padahal ia adalah cloning, dikarenakan T-Virus memang pada dasarnya memiliki kecocokan penuh terhadap Alice karena memang sang ayah sendiri yang membuatnya. Namun ini bukan akhir dari perjuangan Alice, di mana antivirus tersebut membutuhkan waktu untuk menyebar vaksinnya melalui udara, mungkin membutuhkan waktu sekitar bertahun-tahun. Kisah pun ditutup dengan Alice yang kembali beraksi mengalahkan para zombie sembari menunggu vaksin menyebar ke seluruh penjuru dunia. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Untuk filmnya saya beri nilai 89. Silahkan kalian tonton fullnya, banyak adegan menarik di sana. Pesan yang bisa kita ambil, jangan serakah nanti jadi zombie. Saya Kang Waru izin undur diri. Sekian.